Belum genap lap pertama, Mir sudah tersingkir lebih awal setelah terjatuh di tikungan 4. Tayangan ulang memperlihatkan dia high side, serta lalu menghantam keras gravel sirkuit Red Bull Ring, Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022. Mir segera dibawa ke pusat medis untuk pemeriksaan. Berdasarkan pemindaian sinar X, Spaniard mengalami retak dan pecahan tulang di pergelangan kaki kanannya. Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022, Mir dijadwalkan menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pemindaian magnetic resonance imaging (MRI) untuk mengesampingkan kerusakan ligamen. Saya melakukan start dengan baik. Saya bisa naik beberapa posisi dan menempatkan diri saya di grup depan. Tetapi kemudian di tikungan 4, saya kehilangan bagian belakang saat masuk tikungan dan saya mengalami kecelakaan yang sangat besar, tuturnya mengutip laman Suzuki. Saya merasa beruntung karena bisa jadi kecelakaan itu jauh lebih buruk. Itu menakutkan. Saat ini pemeriksaan menunjukkan beberapa patah tulang dan pecahan di sekitar tulang talus saya. Patahnya tidak terlihat besar, tetapi pecahannya bisa menjadi masalah. Besok saya akan menjalani beberapa tes lebih lanjut, seperti pemindaian MRI untuk memeriksa situasi ligamen. Setelah itu, saya harus tahu lebih banyak tentang waktu pemulihan saya agar dapat merencanakan comeback saya. DNF di Grand Prix Austria menandai kali ke-6 Joan Mir gagal menyentuh garis finish musim ini. Juara dunia MotoGP 2020 itu sekarang menempati peringkat ke-12 dalam klasemen sementara, mengantongi 77 poin. Seri berikutnya bakal berlangsung di Misano untuk gelaran GP San Marino pada tanggal 4 September bulan depan. Ini berarti, Mir punya waktu selama 2 minggu guna pemulihan fisik, terutama kondisi pergelangan kaki kanannya. Sayangnya Joan jatuh dan kecelakaan kali ini sangat besar. Mempertimbangkan kekuatan jatuhnya, Joan merasa beruntung, dan kami juga sangat senang dan bersyukur karena lukanya tidak lebih parah, kata tim manajer Suzuki, Livio Suppo. Kita lihat apa yang ditunjukkan oleh pemeriksaan hari-hari berikutnya. Kami berharap yang terbaik untuknya agar cepat pulih. Sementara itu, Alex Rins meraih hasil finish ke-8, setelah sepanjang perlombaan menghabiskan sebagian besar waktunya di urutan ke-9. Jelang berakhirnya balapan, Rins mulai kesulitan dengan sliding serta pengereman. Walau begitu, dia berupaya keras mempertahankan posisinya, hingga akhirnya berhasil menembus 8 besar. Balapan ini adalah salah satu yang kami tandai di kalender sebagai balapan yang sulit bagi kami. Saya berada pada posisi ke-9 di belakang Johan Zarco dan saya memiliki ritme yang lebih kuat darinya, tetapi saya merasa sangat sulit untuk menyalipnya saat mengerem. Saya juga sedikit kehilangan arah saat keluar dari tikungan. Pada akhirnya saya mendapat posisi ke-8, namun kami mengambil banyak informasi dan data hari ini, umpan balik akan sangat penting untuk putaran berikutnya. Sementara itu sebelumnya, gas-gas yang merupakan pabrikan di bawah naungan KTM mengonfirmasi akan turun di MotoGP mulai tahun depan bekerja sama dengan Tech3. KTM juga telah mengumumkan Pol Espargaro akan memperkuat satu kursi di gas-gas. KTM berharap Oliveira dapat mengisi satu kursi kosong lagi untuk menjadi tandem Espargaro. Terlebih, gas-gas akan turun dengan dukungan penuh dari pabrikan, bahkan KTM menyebutnya sebagai tim pabrikan kedua. Saya tidak yakin Miguel akan bersama kami pada 2023 karena dia sudah mencapai kesepakatan dengan Aprilia, kata Pierre. Tapi, kami telah memastikan kepadanya bahwa Tech3 akan menjadi tim pabrikan kedua. Dia tidak tahu mengenai itu ketika kami menawarkannya untuk ke Tech3 pada Mei lalu. Jika dia tahu lebih dulu, mungkin dia akan bertahan. Dia juga kecewa ketika kami mementingkan Jack Miller. Tapi inilah adanya. Sekarang kami akan menunggu dan melihat apa yang akan Miguel Katana. Jika dia menolak, berarti ada satu kursi kosong di Tech3. Bola kini ada di tangannya. Kami telah memberikannya tawaran baru. Stefan Pierre mengatakan tak akan memberikan penawaran kepada Remy Gardner jika Miguel Oliveira menolak tawaran dari KTM. Ia menegaskan timnya membutuhkan pembalap berpengalaman untuk meningkatkan kinerja motor.